Halo semuanya, nama saya Juan Carlos Siaan, NIM saya 1971650062. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu coronavirus. Jadi awal mulanya virus corona ini berasal dari Wuhan. Meskipun sudah berapa bulan setelah menyebarnya virus ini di Wuhan, Indonesia masih belum melakukan tindakan lockdown seperti kayak sekarang. Jadi mungkin aja selama kita sebagai warga negara Indonesia yang masih melakukan aktivitas di saat virus ini sedang berkembang, ada beberapa yang sudah terjangkit seperti orang-orang yang udah tua gitu, kayak di atas 40 tahun yang berdampak penyakit lain gitu. Coronavirus ini dikatakan akibat hewan. Bahkan sekarang penyebarnya terjadi karena banyak hal yang dimulai dari kontak, duit, dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui jika ini gejala dapat menyebabkan terkena penyakit demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas. Nah, setelah terjadinya coronavirus di Indonesia, di Indonesia mengadakan PSBB ini. Di Indonesia itu kasus pertamanya ditemukan dari orang Depok, di Depok tepatnya, dari warga Depok, Jawa Barat. Itu waktu itu awal Maret lalu. Data itu hingga Sabtu 28 Maret 2020, jumlah warganya itu dinyatakan positif terkena virus sampai 1.155 dan 102 diantaranya meninggal dunia. Nah, cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia menurut bicara pemerintah untuk penanganan COVID ini diambil dari Ahmad Yuryanto karena banyak warga yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Nah, pada Jumat 27 bulan 3 2020, Yuri menyebutkan peningkatan jumlah kasus positif menjadi seribuan di Indonesia karena terjadi penularan di rumah. Di luar rumah maksudnya, maaf. Padahal pemerintah sudah menginstruksikan masyarakat salah satunya untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Bila instruksi itu nggak bisa dilakuin dan nggak bisa dipatuhi, resiko penularan pasti bakal besar. Nah, pemerintah ini juga melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona loh, kayak menyediakan beberapa unit thermo scanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara. Nah, terus ada pemerintah melarang penerbangan maskapai Indonesia ke Cina. Terus ada lagi waktu itu 238 WNI juga sempat dievakuasi dari Cina dan diobservasi kesehatannya selama 14 hari di Natuna, Pulau Andrew, pasti tahu kan. Nah, yang keempat itu ada terus ada lagi mengimbau mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Hal itu merujuk fatwa dari MUI. Jadi yang non juga ibadahnya di rumah aja. Terus ada lagi tuh pemerintah juga mengimbau pelaksanaan ibadah semua agama dilakukan di rumah aja. Nah, yang terakhir, masyarakat diimbau untuk tidak mudik oleh Menteri Agama Farul Razi. Hal ini untuk mencegah orang tua yang rentan akan tertular virus corona. Jadi yang rentan itu orang tua guys, orang-orang tua gitu. Nah, untuk diketahui pasien positif virus ini pertama kali ditemukan di Depok, dan pasien itu tertular corona dari seorang warga negara Jepang yang sempat datang ke Jakarta. Pasien ini positif corona tersebut pasien ini positif corona kini sudah sembuh setelah diisolasi di rumah sakit. Nah, yang pasien yang kena corona ini udah sembuh guys, dan dia diisolasi di RS Sulianti Saroso ya waktu itu. Jadi Menteri Kesehatan Terawan Agus Purwanto resmi menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, di DKI Jakarta itu dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona guys, atau COVID-19 lah. Nah, keputusan itu tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 Menkes 239. Nah, keputusan itu udah tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 1.07 Menkes 239 2020 dan telah dikonfirmasi oleh juru bicara pemerintah.
khusus penanganan virus corona, kata Ahmad Yuryanto. Nah, surat Kemenkes ini ditetapkan di Jakarta pada Selasa 7 April 2020. Nah, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian bunyinya diktum keempat pada surat Kemenkes itu. Nah, kata surat Kemenkes itu, keputusan menteri ini udah mulai berlaku pada tanggal Selasa 7 2020. Jadi sejak adanya PSBB itu dimulai dari 7 April. Guys. Nah, artinya PSBB itu apa sih? PSBB itu dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona ya, yang ada di Jakarta. Mulai berlaku Selasa ini. Berdasarkan salinan surat Kemenkes yang diterima kompas.com, isinya terdiri dari 4 diktum nih guys. Dalam diktum pertama tertulis menetapkan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam diktum kedua ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud diktum ke-1 sebagaimana dimaksud diktum ke-1 sesuai ketentuan peraturan-peraturan undang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup yang bersih dan sehat kepada masyarakat. Adapun dalam diktum ketiga tertulis PSBB sebagaimana dimaksud diktum kedua dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat buktinya penyebaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Pergub nomor 41 tahun 2020 guys, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pembatasan sosial berskala besar. Selama pandemi virus ini beragam sanksi yang diterapkan Anies. Jadi banyak banget sanksi yang diterapkan oleh gubernur kita ya, Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan kalian melanggar pasti bakal kena sanksinya guys. Jadi Pergub ini ditetapkan pada tanggal 30 April. Aturan itu menerapkan sanksi-sanksi bagi warga yang maupun perusahaan yang melanggar PSBB. Nah, pemberlakuan PSBB ini jilid 2 di ibu kota itu yang berlangsung hingga 22 Mei mendatang. Ada sanksi berupa teguran tertulis, ada juga sanksi denda yang nominalnya bervariasi guys, mulai dari 100.000 bahkan denda hingga 10 juta. Nah, sini juga ada beberapa sanksi untuk pelanggaran PSBB. Yang pertama itu ada kantor buka saat PSBB disegel, denda 10 juta. Nah, Pergub DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 juga mengatur soal sanksi dan denda bagi perusahaan yang tetap memperkerjakan karyawannya saat PSBB. Aturan ini juga termasuk untuk perusahaan yang bergerak di sektor 7. Di 7 sektor yang dikecualikan selama PSBB. Namun, untuk hal yang berbeda, aturan mengenai perusahaan yang nekat bukan tercantum dalam pasal 6 Pergub DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan coronavirus disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Pergub ini ditetapkan pada 30 April lalu. Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor atau tempat kerja dan denda administratif. Paling sedikit dendanya itu 5 juta dan paling banyak 10 juta. Demikian bunyinya aturan terkait pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja seperti dikutip di detik.com dari Pergub DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 Senin. Nah, yang kedua itu ada restoran langgar PSBB denda 10 juta. Di sini Anies menegaskan bahwa ada sanksi tegas bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan PSBB di Jakarta guys. Jadi ketentuannya itu sendiri terdapat pada Pergub nomor 41 tahun 2020. Pengusaha rumah makan misalnya, pengusaha ini wajib untuk membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang aja secara langsung alias take away gitu. Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung, take away, melalui pesanan secara daring dan dengan fasilitas telepon atau layanan antar. Jadi bunyi pasal 7 ayat 1A seperti dikutip dari detik.com. Nah, apabila pengusaha ada yang melanggar,
akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan serta denda administratif mulai dari 5 juta sampai 10 juta. Pengusaha ini akan berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP. Dalam pengenaan sanksinya, Satpol PP akan ditemani perangkat daerah terkait. Pengusaha akan berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dalam pengenaan sanksinya, Satpol PP ini akan ditemani perangkat daerah terkait. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satpol PP ini. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan oleh Satpol PP ini dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait. Jadi bunyinya itu pasal 7 ayat 2. Yang ketiga itu pemobil dan pemotor langgar PSBB didenda atau diderek. Bagi pengendara mobil pribadi yang mengangkut penumpang lebih dari separuh kapasitas atau tak bermasker dikenakan sanksi denda hingga derek. Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan dan atau tindakan menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi. Bunyinya itu pasal 13 Pergub nomor 41 seperti yang dilihat di detik.com. Berikut itu di sini juga ada sanksi bagi pengendara mobil yang mengangkut penumpang lebih dari separuh dan tak bermasker. Itu denda yang pertama itu denda administratif paling sedikit 500.000 dan paling banyak 1 juta. Yang kedua itu kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum mengenakan rompi atau yang terakhir itu tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mobil akan diderek oleh petugas ke kelurahan atau ke kecamatan. Jadi petugas ini nggak bertanggung jawab atas kelengkapannya dan keutuhan mobil ini, guys. Jadi dalam melakukan tindakan ini, makanya secara langsung akan diderek gitu oleh Satpol PP yang nggak bertanggung jawab atas kelengkapannya. Soalnya di situ udah tertulis ya di bagian 2 pasal 13 Pergub nomor 41. Pengendara mobil ini yang diderek akan diberikan pemberitahuan tertulis petugas. Bila dalam 3x24 jam mobil tidak diambil oleh pengendara, mobil akan disimpan di Dishub DKI Jakarta. Bayangin mobil kalian Alphard terus disita sama Satpol PP. Atau jangan Alphard deh, Agia. Hasil duit kalian sendiri. Terus kalian melanggar PSBB. Kan gak lucu ya, guys. Setelah dilakukan penderekan ini, kendaraan ini, Satpol PP ini akan menyampaikan secara pemberitahuan secara tertulis, guys, pemberi ini. Udah. Dalam hal ini setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemilik atau pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang ini dalam jangka waktu 3 hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan. Yang prosesnya itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang prosesnya itu sesuai dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi masih banyak juga masyarakat tidak memperdulikan betapa pentingnya PSBB itu. Jadi masih banyak itu anak muda yang nongkrong, meskipun ada yang bilang virus corona ini jarang masuk ke anak muda gitu. Jadi tapi salahnya kita menjaga kesehatan juga supaya orang terdekat. Padahal coronavirus ini meskipun nggak terjangkit oleh anak-anak muda ya, tetapi kasihan gitu loh orang tua lu yang di rumah, orang tua kalian yang di rumah. Kalian itu juga bakal pasti kontak fisik sama mereka. Bahkan mungkin aja suatu saat lu bersin gitu. Lu nggak tahu nih kalau misalkan lu udah terkena virus corona nih. Dan lu senaknya aja dari luar masuk ke dalam tanpa cuci tangan, tanpa mandi atau apapun.
lu tiba-tiba bersin gitu, terus abis itu dan lu nggak tahu kalau lu abis kontak fisik sama orang yang virus corona, kan kasihan orang tua kalian yang di rumah. Orang-orang yang tua itu memang nggak berdampak bagi kita anak muda, cuman yang berdampak lebih itu kepada orang tua kalian. Jadi kalian bayangin aja, apabila kalian kehilangan sama orang tua kalian gitu, gimana sih, sedih tau gak? Cuman karena hal sepele ya, cuman karena kesalahan kalian gitu yang kalian nggak bisa tanggung jawabin gitu. Apa susahnya sih cuman tinggal di rumah aja gitu. Dan kita juga harus rajin-rajinnya cuci tangan, terus jaga kesehatan kita agar orang terdekat kita nggak kena virus corona. Yuk sama-sama kita memutuskan rantai virus corona ini dengan turuti apa kata yang pemerintah lakukan, yaitu di rumah saja, bantu para garda terdepan yaitu dokter, suster, perawat, sukarelawan dan para tenaga medis lainnya. Cepat sembuh bumiku. Terima kasih. Halo, saya Melasta Gisel Marito. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Indonesia saat ini dari peraturan gubernur soal PSBB di DKI Jakarta. Saya mengambil sumber dari kompas.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menertibkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pesan untuk warga Jakarta semua terkait dengan rencana pelaksanaan PSBB yang akan dimulai nanti pukul 00 WIB tanggal 10 April 2020. Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas. Anies Baswedan dalam konversi pers di Balai Kota yang disiarkan YouTube Pemprov DKI Jakarta Kamis 9 April 2020 malam. Menurut Anies, peraturan gubernur tersebut memiliki 28 pasal yang mengatur seluruh kegiatan di ibu kota. Mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, dan pendidikan. Adapun untuk penerapan PSBB di DKI Jakarta dimulai Jumat besok. Penerapan PSBB itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam pasal 13 Permenkes itu ada 6 hal yang bisa dibatasi pemerintah daerah. Yang pertama itu liburan sekolah dan tempat kerja. Liburan sekolah artinya penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan mengganti dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang aktif. Lalu, liburan sekolah dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Sementara peliburan tempat kerja berarti pembatasan kerja di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja di rumah. Peliburan tempat kerja tidak berlaku bagi instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua itu ada pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Yang ketiga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan dilakukan dengan membatasi jumlah orang dan mengatur jarak orang. Pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan dan tempat fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. Lalu yang keempat ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilakukan dengan melarang kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima ada pembatasan moda transportasi. Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Selain itu, pembatasan dikecualikan untuk moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Lalu yang keenam ada pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kebutuhan wilayah dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang, serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Lalu ada 3 fakta di balik tren melambatnya kasus positif corona di Jakarta. Kasus positif virus corona di Jakarta melambat, tapi jumlahnya masih yang tertinggi dibanding kota lain di Indonesia. Pantauan data dan informasi terbaru COVID-19 di Indonesia pada microsite kata data ini, penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta mulai melambat. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan hal ini karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berjalan baik dan mengurangi penyebaran pandemi. Khusus DKI, perkembangan terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan sangat pesat. Kurva penyebaran corona di Jakarta telah melandai, kata Doni melalui video conference Senin 27 April. Grafik data box di bawah ini merupakan tren penambahan kasus baru COVID-19 di Jakarta secara harian yang melambat dari 167 kasus pada 21 April 2020 menjadi 65 kasus baru pada 26 April 2020. Namun angkanya sedikit naik pada Senin kemarin 27 April, yakni sampai 86 kasus baru. Kabar baik lainnya, hingga pekan terakhir April ini terjadi penurunan jumlah kasus positif virus corona. Ia menilai hal ini mengidentifikasikan terjadi kenaikan jumlah pasien yang sembuh. Dengan kondisi tersebut, Doni memperkirakan masyarakat Indonesia bisa kembali hidup normal pada Juli 2020. Namun dengan syarat semua orang bekerja keras, patuh dan disiplin menjaga jarak atau social distancing. Bagaimana Jakarta bisa melandaikan kasus virus corona? Berikut fakta-faktanya. Itu ada yang pertama, kebijakan PSBB di Jakarta. Penerapan PSBB di ibu kota berlaku pada 10 April lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur nomor 3 tahun 2020 tentang PSBB. Kejadian ini sebenarnya berlaku hingga 23 April, tapi diperpanjang hingga 22 Mei 2020. Peraturan gubernur ini mewajibkan semua warga memakai masker ketika berada di luar rumah. Selain itu, waktu operasional transportasi umum dibatasi mulai pukul 6 sampai 18 WIB. Jumlah penumpang hanya boleh 50% dari kapasitas maksimum. Ojek daring alias ojol tidak boleh mengangkut penumpang. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan mengangkut 50% dari kapasitas. Untuk motor boleh berboncengan asal berdomisili sama. Warga dilarang beraktivitas di rumah ibadah, diimbau untuk menjalankan ibadah di tempat tinggal masing-masing. Restoran dan pedagang makanan boleh berjualan tapi hanya melalui pesan antar atau take away. Status PSBB juga melarang perusahaan beroperasi dan karyawan bekerja, kecuali 11 sektor yang dikecualikan dalam peraturan gubernur tersebut.
Ke-11 sektor itu antara lain instansi pemerintah, perwakilan diplomatik, badan usaha milik negara atau daerah, kesehatan, energi, komunikasi, dan keuangan. Yang kedua, ada sanksi bagi pelanggar PSBB. Anies memutuskan perpanjang status PSBB di Jakarta. Periode kedua ini berlangsung selama 28 hari dari 24 April hingga 22 Mei 2020. Sekarang adalah fase penegakan. Di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi langsung ditindak. Ia sempat menghimbau agar perusahaan tidak mencuri-curi kesempatan dengan tidak meliburkan diri. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang tidak termasuk 11 sektor yang dikecualikan peraturan gubernur tetapi beroperasi secara normal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan 543 perusahaan melanggar aturan PSBB. Sebanyak 76 perusahaan telah disegel. Kami ada beberapa contoh perusahaan memaksakan karyawannya bekerja dan ternyata betul ada kasus positif dengan akhirnya seluruh operasi harus dihentikan. Yang ketiga itu masih jadi epicentrum kasus virus corona di Indonesia. Per Senin 27 April, jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai 3.869 orang. Saya juga akan menjelaskan 6 poin penting PSBB pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang cegah corona. Kementerian Kesehatan telah merilis aturan turunan untuk merinci peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rincian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Aturan tersebut dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19. Adapun peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto pada Jumat 3 April 2020 lalu. Sebelumnya mengutip PP nomor 21 tahun 2020 yang dimaksud sebagai PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 atau virus corona untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020, pelaksanaan PSBB meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Peliburan sekolah yang dimaksud adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Sementara yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk menjaga produktivitas atau kinerja pekerja. Adapun pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yaitu memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan. Lalu terkait dengan ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar, minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas. Dengan menjaga jarak setiap orang, semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pemaknaan orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Namun, pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan,
dan peralatan medis serta kebutuhan pokok. Selain itu, juga tidak berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya seperti olahraga. Pengecualian ini juga dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol dan pedoman yang berlaku. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilakukan dalam bentuk pelanggaran kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang, baik umum atau pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Selain itu, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang keenam, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta pedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Permenkes nomor 9 tahun 2020 menambah birokrasi memperlambat aksi. Menteri Kesehatan resmi mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada Jumat 3 April 2020. Alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah, sehingga berpotensi semakin lambatnya penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Birokrasi yang semakin panjang terlibat dalam tata cara penerapan status PSBB sebagaimana diatur dalam pasal 4 Permenkes 9 2020 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan berdasarkan sejumlah data, yaitu peningkatan kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan laporan transmisi lokal. Padahal, pemerintah pusat sudah melakukan penghimbauan dan pengelolaan data-data tersebut pada setiap wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan setiap laboratorium tes COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan setiap hari pemerintah mengumumkan data tersebut ke publik melalui juru bicaranya. Artinya, seharusnya Kementerian Kesehatan sudah memiliki data mengenai daerah mana saja yang sudah mendesak untuk menyelenggarakan PSBB atau bahkan sudah harus melakukan karantina wilayah. Sehingga untuk menunggu permohonan dari pemerintah daerah dalam menerapkan PSBB pasal 6 ayat 1 PP 21 2020. Pasal 3 ayat 1 Permenkes 9 2020 akhirnya memperpanjang birokrasi. Jalur birokrasi pun menjadi semakin panjang karena apabila mengacu pada pasal 7 Permenkes 9 2020 diatur bahwa usulan atau permohonan dari pemerintah daerah itu akan dikaji kembali oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang saat itu sudah dibentuk melalui keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK01.07 Menkes 231 2020 tentang tim penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Tim penetapan beranggotakan 48 orang lintas instansi, sehingga menjadi tantangan berikutnya untuk menentukan teknis pelaksanaan koordinasi sampai pengembalian keputusan apakah permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah akan direkomendasikan diterima atau tidak. Penyebaran COVID-19 saat ini sudah tidak mampu dibatasi oleh sekat wilayah, sehingga usulan sudah tidak mungkin dilakukan oleh satu wilayah tertentu saja, tetapi sudah harus ditentukan secara nasional. Dalam hal itu, mengacu pada pasal 9 ayat 2 Permenkes 9 tahun 2020, pemerintah daerah harus memiliki peran dengan dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam memastikan kesiapan daerah melaksanakan PSBB, terutama dalam ketersediaan kebutuhan hidup dasar merakyat.
ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengamanan sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. Apabila pemerintah daerah menyatakan ada ketidaksiapan dari salah satu aspek tersebut, maka pemerintah pusat wajib menyediakannya. Panjangnya birokrasi dalam penerapan PSBB oleh Menteri Kesehatan juga terjadi karena adanya peran gugus tugas dalam memberikan usulan dan memberikan rekomendasi atas usulan dari pemerintah daerah. Apabila merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Menteri Kesehatan dari Gubernur seluruh Indonesia sebetulnya sudah menjadi bagian dari struktur keanggotaan gugus tugas, sehingga tidak efektif apabila secara kelembagaan gugus tugas ini juga diberikan peran dalam proses penerapan PSBB. Apabila gugus tugas ini mendapat peran maksimal, maka sebaiknya gugus tugas dijadikan sebagai forum pengambilan keputusan, karena pihak-pihak strategis sudah berkumpul di sana. Bahkan akan lebih efektif apabila Menteri Kesehatan yang menjadi ketua gugus tugas, karena saat ini yang terjadi adalah kondisi kedaruratan kesehatan, bukan kedaruratan bencana. Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 dan peran DPR. Panjangnya birokrasi dalam penerapan PSBB oleh Menteri Kesehatan ini bertolak belakang dengan kampanye pemangkasan birokrasi yang rajin disuarakan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam isu investasi, logika terbalik pemerintah ini harus mendapat respon dari DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan dan penyeimbangan dari kekuasaan eksekutif. DPR harus mampu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan percepatan penanganan COVID-19. DPR harus fokus melakukan pengawasan kebijakan tersebut, sekaligus segera membahas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan mendesak pemerintah untuk segera mengajukan usulan revisi terhadap APBN untuk mengalihkan kepada penanganan COVID-19. Kemudian DPR juga harus menunda semua agensi legislasi yang pelaksananya hanya akan memecah fokus dari pemerintah dalam penanganan COVID-19. Masyarakat kini harus berjuang melawan COVID-19, sehingga tidak mungkin fokus berperan aktif dan mengawal pembentukan undang-undang. Seharusnya hal menjadi dasar bagi DPR menunda seluruh agenda legislasi yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19, tetapi menjalankan agenda legislasi dengan pendekatan bisnis asal akan semakin menguatkan kesan bahwa DPR memanfaatkan kesempatan ketika masyarakat kesusahan melawan COVID-19. Apabila tercatat agenda legislasi yang dikedepankan DPR seperti RUU Omnibus Cipta Kerja, RKUHP, RUU ESPDP, dan RUU Permasyarakatan masih menyimpan begitu banyak permasalahan, baik dari sisi teknis maupun materi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK mendesak yang pertama, Menteri Kesehatan untuk segera merevisi Permenkes yang 9 tahun 2020 dengan memangkas birokrasi dalam penerapan PSBB, yaitu dengan menjadikan usulan pemerintah daerah untuk menetapkan PSBB lebih sederhana, dengan menjadikan data jumlah dan persebaran kasus COVID-19 diambil dari data nasional dan menjadikan gugus tugas sebagai forum koordinasi dan pengambilan keputusan wilayah mana saja yang layak diberlakukan PSBB atau bahkan karantina wilayah. Yang kedua, Presiden untuk melakukan restrukturisasi dalam gugus tugas dengan menetapkan Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri Kesehatan sebagai ketua gugus tugas demi efektivitas dan akuntabilitas kerja gugus tugas dalam pengambilan kebijaksanaan, serta menyesuaikan dengan status kedaruratan kesehatan yang sudah ditetapkan melalui Kepres 11 tahun 2020 dan bukan darurat bencana. Dan yang ketiga, DPR untuk menghentikan seluruh agenda legislasi kecuali pembatasan Perpu 1 tahun 2020 pada fokus untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan percepatan penanganan COVID-19 dan mendesak pemerintah segera mengajukan usul revisi APBN 2020
untuk direalokasikan kepada penanganan COVID-19. Lalu ada PAN dan PKS nilai Permenkes nomor 9 tahun 2020 tidak efektif. Anggota Komisi 11 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia tidak melihat ada aturan yang lebih progresif dari Permenkes tersebut dalam menunjang tugas-tugas penanggulangan virus corona. Isi Permenkes ini, kata Saleh, lebih pada peneguhan peran Menkes dalam penurunan PSBB. Selain itu, ada juga aturan prosedur dan birokrasi penetapan PSBB yang lebih spesifik. Setelah membaca semua pasal-pasalnya, saya berkesimpulan bahwa Permenkes ini tidak efektif dalam mengatur kerja-kerja besar perang melawan coronavirus jenis baru. Ketentuan yang ada di dalamnya tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang ada di peraturan pemerintah yang baru hanya mendetailkan prosedur pengajuan PSBB oleh kepala daerah, kata Saleh dalam keterangannya tertulis. Saleh menilai bahwa Permenkes ini terkesan sangat birokratis. Misalnya, tata cara penerapan PSBB pada bagian ketiga Permenkes harus melalui tahapan yang panjang. Dalam penerapan itu, Menteri harus membentuk tim melakukan kajian epidemiologis, kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Pelaksanaan kajian itu juga harus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Belum selesai di situ, tim kajian ditugaskan untuk memberikan rekomendasi kepada menteri. Sepintas, prosedur birokratis seperti itu sangat baik, tetapi karena panjangnya alur birokrasi, dikhawatirkan akan memperlambat tugas dalam penanganan COVID-19. Sementara, sebagaimana kita ketahui bersama, penyebaran virus ini berlangsung cukup cepat, tidak menunggu proses birokrasi dan hasil-hasil kajian seperti yang diiuri dalam Permenkes itu, terang Saleh. Penerapan PSBB atas usulan kepala daerah pun dinilai terkendala dengan data dan kriteria yang cukup banyak. Pada pasal 4 misalnya disebutkan bahwa permohonan PSBB oleh kepala daerah harus menyertakan data peningkatan jumlah kasus disertai kurva epidemiologi, data peta penyebaran menurut waktu, data penyelidikan epidemiologi yang menyebutnya telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Saya khawatir peraturan pemerintah yang Permenkes PSBB ini hanya akan menjadi dokumen kearifan yang berada di tempat yang tinggi tetapi tidak terimplementasi di bumi, tutur Saleh. Dan yang lebih penting, baik dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 maupun di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 ini tidak ditemukan sanksi bagi yang melanggar. Itu artinya penerapan PSBB dengan serentetan birokrasinya boleh saja tidak ditaati, dan ketidaktaatan itu sebenarnya sudah terjadi dan dapat dilihat di tengah masyarakat. Soal kurva epidemiologi memang sekarang ini sudah ada. Seperti apa kurva tersebut? Yang berhak membuatnya siapa? Begitu juga dengan peta penyebarannya. Seperti apa peta penyebarannya dimaksud? Sejauh ini, pemerintah belum pernah merilis secara resmi peta penyebaran. Yang ada hanya penambahan jumlah yang positif dan meninggal saja. Kalau di pusat saja, hal itu sulit dikerjakan. Saya khawatir ini malah akan menyulitkan dalam proses penerapan PSBB di daerah, tegas Saleh yang juga wakil ketua fraksi PAN DPR RI. Justru saya melihat bahwa prosedur penerapan PSBB jauh lebih mudah jika diajukan oleh gugus tugas, tidak seperti kepala daerah. Pengajuan oleh gugus tugas tidak perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengamanan sosial, serta keamanan dalam Permenkes. Itu menjadi tugas dari kepala daerah. Hal senada disampaikan pula oleh anggota Komisi 11 dari fraksi PKS Kurniasi Mufidayati
Dia menyatakan bahwa isi Permenkes nomor 9 tahun 2020 terlalu birokratis. Aturan ini lebih tepat disebut halangan bagi Pemda memakai hak untuk menentukan sikapnya, sebagaimana termaksud dalam otonomi daerah atau ODA. Harusnya penetapan PSBB menjadi hak sepenuhnya Pemda sesuai status daerah masing-masing. Saya belum melihat peran pemerintah pusat selain urusan persetujuan. Semoga Pemda memberikan wewenang otonomi daerah yang sesungguhnya dan memperlakukan PSBB sesuai status daerah masing-masing, ujar Kurniasi lewat pernyataan tertulis. Perkenalkan, nama saya Asmita Mehrani Marpaung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Gubernur Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, daerah Kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi. Yang pertama itu bahwa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Menteri Kesehatan telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, daerah Kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 248/2020. Yang kedua, bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf A diperlukan untuk menetapkan penyebaran COVID-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu dalam pelaksanaannya, memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, daerah Kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 3 yang pertama itu dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 diberlakukan PSBB di wilayah Bodebek. Kedua, PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di wilayah Bodebek. Ketiga, selama memperlakukan PSBB, setiap orang wajib A. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbaris alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, dan menggunakan masker di luar rumah. Yang keempat, pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat kedua meliputi A. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau di institusi pendidikan lainnya, B. aktivitas bekerja di tempat kerja, C. kegiatan keagamaan di rumah ibadah, D. kegiatan di tempat atau fasilitas umum, E. kegiatan sosial dan budaya, dan F. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Yang kelima, koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur oleh bupati atau wali kota. Keenam, jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dengan keputusan gubernur. Bagian kedua, pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau
di institusi pendidikan. Pasal 4, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Kedua, dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjai dari rumah dan bentuk pelayanan yang disesuaikan. Keempat, teknik pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan daerah provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan. Yang kelima, teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan daerah provinsi selama pembelajaran PSBB diatur lebih lanjut oleh bupati atau wali kota. Bagian ketiga, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Pasal 7. Yang pertama, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor. Kedua, selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat kedua wajib menjaga agar pelayanan yang diberikan dan atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas. B. Menjaga produktivitas atau kinerja pekerja. C. Mengatur jam kerja. D. Memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran. Dan E. Menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran. Yang keempat, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dilakukan secara berskala dengan cara A. Membersihkan lingkungan tempat kerja. B. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat kerja. C. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Bagian keempat, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Pasal 9. Yang pertama, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat kerja. 2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan dan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Ketiga, pembimbing atau guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Keempat, selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan atau penanda waktu lainnya dilakukan secara biasa. Bagian kelima, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pasal 11. Yang pertama, selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah terbatas di tempat atau fasilitas umum. Yang kedua, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Yang ketiga, dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, kegiatan penduduk untuk A. memenuhi kebutuhan pokok dan untuk kebutuhan sehari-hari, dan B. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. Keempat, bupati atau wali kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dan mengaturnya secara teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pasal 14. Yang pertama, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Yang kedua, kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan, yang A. politik, B. olahraga, C. hiburan, D. akademik, dan E. budaya. Bagian ke-7, pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Pasal 16. Yang pertama, selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan atau barang dihentikan sementara kecuali untuk A. pemenuhan kebutuhan pokok, B. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, C. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. Kedua, dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat pertama untuk jenis moda transportasi, yang A. kendaraan bermotor pribadi, B. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, C. angkutan perkeretaapian, dan D. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Yang ketiga, dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk semua jenis moda transportasi. Keempat, penggunaan kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan. Yang C. Menggunakan masker di dalam kendaraan. 4. D. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Dan E. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. 5. Penggunaan sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker dan sarung tangan, dan D. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. 6. Angkutan roda 2 berbaris aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. 7. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum atau angkutan perkeretaapian dan atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkutan. B. Membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari pemerintah daerah, provinsi, atau instansi berikut. C. Melakukan disinfeksi secara berskala moda transportasi yang digunakan. D. Menggunakan masker. E. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi. F. Memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit. Dan G. Menjaga jarak antara penumpang paling sedikit dalam rentan 1 meter. 8. Dalam hal tertentu, untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan
harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut. A. Aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan dan pelengkapnya secara dan setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker dan sarung tangan. D. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan dan di atas normal atau sakit. G. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan danau. 4. Mengangkut penumpang dengan ketentuan melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas angkutan penumpang. B. Menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik. Dan C. Menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal. 10. Bupati atau wali kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dan mengaturnya secara teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.